Protokol dan arsitektur protokol. Saat membahas masalah komunikasi komputer dan jaringan komputer, terdapat dua konsep penting, yakni protokol dan arsitektur komunikasi komputer, atau bisa disebut juga Computer Communication Architecture atau arsitektur protokol. Di mana terdapat tiga elemen-elemen sebagai kunci untuk sebuah protokol adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sintaks. Sintaks meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal. Yang kedua adalah semantics. Semantics meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Yang ketiga adalah timing. Timing meliputi sesuai urutan dan kecepatan. Sebagai contoh dalam gambar ini, dianjurkan cara di mana suatu fasilitas transfer file dapat diimplementasikan. Terdapat 3 modul yang dipergunakan, task 3 dan 4. Pada daftar sebelumnya ditunjukkan lewat sebuah modul transfer file. Kedua modul dalam kedua sistem mempertukarkan file dan perintah. Bagaimanapun juga, daripada menggunakan modul transfer file untuk menghadapi detail-detail pengalihan data dan perintah yang sebenarnya, masing-masing model transfer file mengikuti model layanan komunikasi. Modul ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa file transfer command dan data cukup andal pertukarannya di antara sistem. Antara lain, modul ini menunjukkan mengenai task 2. Kita mengamati bahwa sifat pertukaran di antara sistem bebas dari sifat jaringan yang menghubungkannya satu sama lain. Untuk itu, daripada menyusun detail-detail dari interface jaringan ke dalam modul layanan komunikasi, lebih masuk akal bila memiliki model ketiga, yaitu model akses jaringan atau network access model, yang bisa menampilkan task 1 dengan cara berinteraksi dengan jaringan. Untuk itu, pada dasarnya, logik yang berkaitan dengan jaringan terpisah jauh menjadi modul akses jaringan tersendiri. Jadi, bila jaringan yang diperlukan berubah, hanya modul akses jaringanlah yang terpengaruh. Demikian daripada menggunakan modul tunggal untuk meningkatkan kinerja komunikasi, masih ada rangkaian terstruktur dari modul-modul tersebut yang menerapkan fungsi-fungsi komunikasi. Struktur tersebut disebut sebagai arsitektur protokol atau protokol arsitektur. Pada bagian akhir ini, kita menggeneralisir contoh terdahulu untuk menunjukkan struktur protokol yang sederhana. Berkaitan dengan hal itu, kita melihat lebih jauh contoh yang benar-benar nyata, TCP atau IP dan OC. Model 3 lapisan. Nah, menurut istilah yang sangat umumnya dapat dikatakan bahwa komunikasi itu memiliki 3 hal, yaitu aplikasi, komputer, dan juga jaringan. Nah, salah satu contoh dari aplikasi ini adalah operasi transfer file. Aplikasi yang dijalankan di komputer sering mendukung aplikasi simultan ganda. Nah, komputer ini dihubungkan dengan jaringan dan data yang dipindahkan ditransfer melalui jaringan dari satu komputer ke komputer yang lain. Jadi, proses pengalihan data dari satu aplikasi ke aplikasi itu dapat kemudian masuk dalam data tersebut ke aplikasi yang dimaksud dalam komputer. Nah, dengan konsep-konsep seperti inilah yang kita tahu bahwa ada 3 lapisan yang terdiri dari network access layer, transport layer, dan juga application layer. Bisa dilihat bahwa pada gambar 2 dan 3 menggambarkan struktur yang sederhana ini. Jadi di gambar 2 ini tampak 3 komputer yang dihubungkan ke satu jaringan. Masing-masing komputer memuat software pada lapisan transport dan akses jaringan serta software pada lapisan aplikasi untuk satu aplikasi ataupun lebih. Nah, agar proses komunikasinya berhasil, setiap entry-nya di seluruh sistem harus memiliki alamat-alamat khusus. Nah, sebenarnya ini diperlukan 2 tingkatan pengamatan. Nah, masing-masing komputer pada jaringan juga harus memiliki alamat tertentu agar jaringan bisa mengirim data ke komputer yang tepat. Nah, setiap aplikasi pada komputer harus memiliki alamat khusus di dalam komputer tersebut agar lapisan transport mampu mendukung aplikasi-aplikasi ganda atau multiple application pada masing-masing komputer itu. Alamat-alamat yang disebut terakhir ini dikenal dengan nama Service Access Point yang mengandung fakta betapa masing-masing aplikasi tersebut secara terpisah mengakses ke layanan dari lapisan transport.
kita bisa melihat pada gambar 3 juga menunjukkan bahwa modul-modul pada level yang sama pada komputer yang berbeda berkomunikasi satu sama lainnya dengan memakai sebuah protokol. Nah, sekarang kita meniru sebuah operasi sederhana. Andaikan aplikasi berhubungan dengan SAP1 dari komputer X ingin mengirim pesan ke aplikasi yang lain berhubungan dengan SAP2 dalam komputer Y, aplikasi yang berada di komputer X melalui pesan itu ke lapisan transport dengan instruksi berisi kirim pesan itu ke SAP2 dalam komputer Y. Nah, untuk lapisan transport melalui pesan ini, lapisan network access yang memberi perintah pada jaringan agar mengirim pesan itu ke komputer Y. Nah, perhatikan bahwa jaringan tidak perlu tahu tentang identitas SAP tujuan. Yang perlu diketahui adalah bahwa data tersebut benar-benar data yang dimaksudkan untuk komputer Y. Untuk mengontrol aplikasi ini, nah control information sama halnya dengan data user harus ditransmisikan sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 3. Nah, di gambar 3 ini ada protokol dalam arsitektur sederhana. Dan untuk gambar 4 ini adalah bagian data kontrol. Nah, untuk pada gambar 4 ini, aplikasi pengirim membangkitkan blok data dari selanjutnya pada gambar 4. Nah, pada gambar 4 ini aplikasi pengirim membangkitkan blok data dan melalui ke lapisan transport. Nah, lapisan transport memisahkan blok ini kedua belahan agar bisa diatur dengan mudah. Kedua belahan lapisan transport menambah header berisi informasi mengenai contoh protokol. Untuk kombinasi antara data dari lapisan berikutnya dan control information dinamakan protokol data unit atau PDU. Dalam hal ini berkaitan dengan kombinasi atau transport dari PDU. Header pada setiap PDU memuat control information yang dipergunakan oleh transport protokol pada komputer. Nah, contoh dari item-item yang dapat disimpan dalam header itu meliputi 3 hal. Yang pertama destination SAP, kedua sequence number, dan ketiga error detection code. Nah, Oke, baik, sekarang kita masuk pada operasi sebuah arsitektur protokol. Nah, langkah berikutnya bagi jaringan transport untuk menangani setiap PDU di sepanjang lapisan jaringan dengan instruksi-instruksi agar mentransmisikannya ke komputer tujuan. Nah, untuk memenuhi permintaan ini, protokol network access harus memberikan data ke network dengan permintaan untuk dikirimkan. Sebagaimana sebelumnya, operasi ini membutuhkan penggunaan control information. Dalam hal ini juga, protokol network access menambah header network access ke data yang diterima dari lapisan transport dan membuat PDU network access. Contohnya yaitu dari item-item yang dapat disimpan pada header meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada destination computer address, yaitu jaringan harus tahu kepada siapa data harus diteruskan. Yang kedua yaitu ada fasilitas request. Nah, protokol network access dapat saja meminta jaringan agar membuat beberapa fasilitas tertentu, misalnya saja seperti prioritas. Nah, gambar yang ditampilkan pada slide, yaitu gambar 5, meletakkan semua konsep ini bersama-sama, menunjukkan adanya interaksi di antara modul untuk mentransfer satu blok data. Dapat kita katakan bahwa file transfer modul di antara komputer X mentransfer file record satu pada saat yang sama ke komputer Y. Nah, setiap record ditangani melalui lapisan transfer modul. Jadi kita dapat menggambarkan tindakan ini sebagai bentuk perintah atau pemanggilan prosedur. Nah, uraian dan panggilan prosedur ini bersifat atau berisi alamat komputer tujuan, SAP tujuan, dan juga record. Nah, lapisan transport membahas SAP tujuan dan control information yang lain ke record untuk membuat transfer PDU. Baiklah, saya akan membahas tentang arsitektur protokol TCP atau IP. TCP atau IP adalah arsitektur standar yang banyak dipergunakan dan OSI telah menjadi model standar untuk mengklasifikasikan fungsi-fungsi komunikasi. TCP atau IP merupakan hasil dari pengembangan dan riset protokol yang dilakukan atas jaringan paket WiSet, ARPANET,
dan didanai oleh DARPA dan secara umum dikenal sebagai TCP/IP Protocol Suite. Protokol Suite ini terdiri atas sekumpulan protokol dalam jumlah besar yang dijadikan sebagai standar internet. Bila didasarkan atas standar protokol yang telah dikembangkan, kita dapat menyusun taks komunikasi untuk TCP/IP menjadi 5 lapisan, independen secara relatif. Yang pertama, lapisan aplikasi. Yang kedua, lapisan host to host atau transport. Yang ketiga, lapisan internet. Yang keempat, lapisan akses jaringan. Dan yang terakhir, lapisan fisik. Pada gambar 6 ditunjukkan bagaimana protokol TCP atau IP diterapkan pada ujung sistem dan menghubungkan hal tersebut dengan model komunikasi. Model OSI. Model OSI atau Open System Interconnection dikembangkan oleh ISO sebagai model untuk arsitektur komunikasi komputer serta sebagai kerangka kerja bagi pengembangan standar-standar protokol. Model OSI terdiri dari 7 lapisan, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Dan pada gambar 7 menggambarkan ilustrasi model OSI serta memberikan definisi singkat mengenai fungsi-fungsi yang ditujukan pada setiap lapisannya. Protokol-protokol tersebut dikembangkan untuk menampilkan fungsi-fungsi setiap lapisan. Dan pada gambar 8 terdapat ilustrasi mengenai lapisan arsitektur OSI dan TCP atau IP tersebut